Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih semangat ya Bapak dan Ibu. Nah, perkenalkan nama saya udah tahu ya, Ibu Suprihatin atau dipanggil Ibu Atin saja. Nah, di sini saya melanjutkan materi dari Pak Yudi. Nah, penerapan budaya positif di SDN Karya Mulia 2. Dan materi yang akan saya sampaikan ini tentang kebutuhan dasar manusia, terus ada 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi, langkah-langkahnya. Jadi kalau tadi Pak Yudi banyak menginikan teori ya, mungkin saya banyak implementasinya atau contoh-contohnya. Nah, sedikit profil dari saya. Kemudian, nah ini yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada lingkaran kebutuhan dasar manusia. Nah, pada intinya ya kita manusia kan pasti hidup itu punya tujuan ya, punya tujuan tertentu ya. Dan setiap apa yang kita lakukan itu pasti usaha terbaik dari apa yang kita kerjakan gitu. Nah, adapun misalnya kita mencapai tujuan tertentu kita itu adalah sudah memenuhi 1, 2, atau 3 dari kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini dalam prakteknya di sekolah itu lebih banyaknya apabila ada siswa yang istilahnya lepas dari rel, kalau kereta api itu lepas dari relnya, nah gitu ya. Jadi kita sebagai guru tuh harus bisa menganalisis, mengidentifikasi kira-kira kebutuhan dasar manusia apa nih yang belum terpenuhi oleh siswa ini. Nah, saya jelaskan dulu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama itu bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, saya lebih rincian lagi. Ini yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, pastinya kan kita sebagai manusia ya harus bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan berarti yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan ya. Bagaimana kita kalau untuk menjaga kesehatan gitu, kalau sakit harus kemana gitu kan, kalau lapar itu harus apa, ya itu kebutuhan bertahan hidup, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis ini bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, saya contohkan seperti ini ya Bapak dan Ibu, misalnya di kelas ada anak kita gitu, dia jadi nanti ada satu kasus ya Bapak dan Ibu, nanti saya contohkan yang berarti kebutuhan bertahan hidupnya ada masalah nih. Nah, misalnya begini, Alif misalnya. Nah, Alif ini dia nyerobot bekal makanan temannya. Nah, dia nyerobot bekal makanan temannya. Nah, di sini kan dia kan istilahnya kalau kereta api tuh lepas dari jalurnya ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi gitu. Alif ini kita kan berdiskusi dengan bertanya gitu ya. Alif, kenapa kamu merebut bekalnya Raisa gitu? Iya Bu, karena saya lapar gitu. Karena saya lapar, saya tidak diberikan bekal oleh mama saya. Jadi ya gimana Bu, saya pengen makan. Akhirnya dia merebut bekalnya Raisa untuk dimakan. Nah, ini salah satu contoh kalau misalnya Alif ini kebutuhan bertahan hidupnya yang bermasalah ya. Kemudian next yang kedua itu kebutuhan hidup yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, pastinya dong kita sebagai manusia pengen disayangi ya, enggak
istilahnya diterima dalam kelompok atau dalam komunitas kita, di kantor atau dalam bermasyarakat gitu. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Saya contohkan lagi, masih seputar Alif ya. Nah, Alif dia kan merebut bekal makanan temennya. Nah, sekarang beda lagi posisinya ya. Alif, kenapa kamu merebut bekal merebut bekal temanmu? Iya Bu, karena istilahnya kayak karena saya seneng kalau ngambil bekalnya itu akan mendapat perhatian dari temennya. Ya, jadi nanti kalau diem-diem aja tuh kayaknya kurang perhatian atau rasa kasih sayang. Jadi dia tuh merebut bekal temannya itu hanya ingin, bukan karena dia lapar. Ya, bukan karena dia lapar, tapi dia ingin memancing perhatian. Jadi memancing perhatian dan kasih sayang. Jadi seperti itu, beda-beda. Masalahnya sama, merebut bekal, tapi berbeda posisi ya, atau berbeda kebutuhan dasar yang setiap siswa butuhkan gitu ya. Kemudian lanjut lagi, kebutuhan dasar yang ketiga itu penguasaan. Jadi penguasaan itu kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui gitu, diakui kalau kita punya prestasi atau punya keterampilan atau punya apa gitu, pokoknya kita didengarkan oleh orang banyak dan memiliki rasa harga diri. Nah, saya contohkan lagi ya, dengan masalah yang sama ya, si Alif ini ya, si Alifnya itu masih merebut bekal temannya, tapi beda lagi jawabannya ya. Alif, kenapa kamu merebut bekal temanmu? Saya senang aja gitu. Saya merasa, jadi kalau dia merebut temennya tuh saya merasa saya hebat gitu. Saya merasa hebat. Dia tidak lapar, enggak. Dia kurang kasih sayang, enggak juga. Tapi dia senang aja gitu. Kalau udah merebut punya temennya, saya merasa saya puas, saya merasa hebat, saya bisa nih gitu. Itu ya, berbeda-beda sih kebutuhan setiap siswa. Iya, oh ya aku hebat loh, aku bisa ngerebut gitu. Misal aku jago atau aku jagoan gitu ya, gitu. Itu untuk kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Akan berbeda lagi pada kasus yang keempat. Kebutuhan yang keempat itu kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini dia bebas, suka hal-hal baru gitu. Saya contohkan lagi kepada si Alif yang tadi ya, tapi dengan jawaban yang berbeda. Si Alif ini sama, dia merebut bekal temannya lagi. Dan saya bertanya, karena saya gurunya, Alif, kamu kenapa? Itu bekal temanmu, kenapa diambil? Dia nggak lapar. Terus dia juga bukan penguasaan atau bukan karena kurang kasih sayang. Ternyata dia itu bosan dengan bekal mamahnya. Aku bosan, mamahku ngasihnya ceplok lagi, mie instan lagi. Saya pengen ayam goreng. Ternyata teman sebelah saya, si Raisa itu bekalnya itu menarik, enak, ayam goreng Bu, ada serundengnya, saya pengen, jadi saya rebut gitu ya. Itu berarti si Alif ini dia kurang kebutuhan dasar manusianya, itu kebebasan akan pilihan atau hal-hal yang membuat si anak ini kayaknya lebih menarik, lebih seru ya. Nah, seperti itu. Dan yang ada lagi kah? Oh iya, terakhir itu kesenangan ya. Kebutuhan yang kelima itu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang gitu.
Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan gitu kalau misalnya kita hidup tanpa kenikmatan apapun gitu, aduh betapa menyedihkan. Ya ini kebutuhan, merasa senang itu kebutuhan dasar manusia nggak sih Bapak dan Ibu? Iya dong ya, selain apa namanya bertahan hidup kan kita juga butuh kesenangan gitu ya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi walaupun itu baik positif maupun negatif ya. Nah, yang penting mereka itu menikmati apa yang dia lakukan gitu ya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka koleksi barang atau mainan yang lagi hits ya kekinian. Mungkin dia suka koleksi gitu. Dia suka bergurau, suka melucu gitu, banyak sekali. Nah, saya contohkan lagi kepada si Alif ini ya. Masih tentang Alif yang merebut bekal makanan temannya ya. Alif, kamu merebut itu bekal temanmu, kenapa? Nah, jawabannya, saya merasa senang dengan ekspresi teman saya ketika direbut. Nah, saya senang, saya menikmati ekspresi dari teman-teman saya yang saya rebut bekalnya. Jadi itu Bapak dan Ibu ya, memang sebagai guru bukan tindakan yang seperti kereta api yang lepas dari relnya atau apa istilahnya melanggar nilai-nilai kebajikan atau peraturan, itu sebagai guru memang harus mengidentifikasi. Walaupun saya juga masih kadang suka tertukar ya, ini kebutuhannya dalam mengidentifikasi tuh, karena hal baru gitu, ini dia kurang apa ya, apa kurang kesenangan, apa dia kurang kasih sayang gitu, apakah dia kurang apalagi tuh, nanti kita lihat ininya ya. Nah, apa dia kurang kebebasannya gitu, seperti itu ya masih belajar gitu. Jadi butuh untuk lebih tepat kita pas menentukan kebutuhan dasar apa yang mereka kurang terpenuhinya, memang butuh diskusi ya, atau lebih banyak kita mendalami perasaan si anak ini. Jadi emang harus lebih banyak diskusi mungkin ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya boleh bertanya, apakah di kelasnya misalnya pernah ada siswa yang seperti Alif ini gitu? Pastinya kan kayak tadi ada yang berkelahi atau ya seperti itu, ada yang merebut bekal temannya, terus ya banyak deh ya. Jadi ini pelajaran yang berharga sekali buat kita sebagai guru gitu, untuk bisa mengidentifikasi, karena kita harus tahu gitu pemecahan masalahnya ya. Untuk si Alif ini ya kita memang harus mengidentifikasi kalau dia misalnya yang pertama dia kebutuhan yang kurang terpenuhinya itu untuk bertahan hidup, kan kita kan udah diskusi apa, oh ternyata ya kita harus infokan kepada misalnya kan setelah ketemu udah identifikasi, oh ternyata dia kurang ini, kan kita harus istilahnya kolaborasi dengan orang tuanya juga kan, harus menginfokan juga gitu, mama hapunten gitu kan. Kemudian next itu dunia berkualitas. Nah, berhubungan dengan dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran kita gitu, tempat kita menyimpan gambaran dari representasi dari semua yang kita inginkan gitu. Bisa isinya orang-orang atau hal-hal apa saja yang menurut kita terbaik dalam hidup kita. Intinya seperti itu. Nah, murid kita juga pastinya kita punya gambaran dunia berkualitas ya, murid juga pastinya punya ya. Mereka punya gambaran dunia berkualitas sendiri versi mereka gitu, dan tentunya kita sebagai guru pastinya ingin dong memasukkan gitu nilai-nilai apa sih yang bermakna, yang ingin kita hadirkan, yang ingin kita selipkan ke dalam dunia berkualitas mereka gitu, seperti itu sih. Materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Oh, ini lagi ya. Saya contohkan lagi ya. Ini 5 posisi kontrol itu posisi kita dalam menghadapi,
misalnya gini, anak-anak misalnya terjadi ada anak yang melanggar aturan, misalnya ada anak yang melanggar aturan. 5 posisi kontrol itu ada 5. Nah, kira-kira kita seringnya yang mana ya? Saya mendapatkan materi ini, aduh iya saya ini sering nih jadi penghukum juga pernah ya, aduh ternyata itu tidak baik ya, aduh. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah, aduh ini juga aku juga pernah ya. Nah ini jadi materi ini tuh seperti bercermin atau flashback selama mungkin 15 tahun, belasan tahun saya sebagai guru ya. Oh iya ya, ternyata saya suka nih penghukum ya, oh ternyata ya, terus membuat orang merasa bersalah juga. Nah ini sebagai teman atau sebagai pemantau, nah pasti ini yang terbaik ya sebagai manajer ya. Nah ini masih merintis ya, masih merintis. Nah ini saya jelaskan dulu yang penghukum ya. Misalnya ada anak yang memakai sepatu, misalnya pakai sepatunya tidak hitam, misalnya kan kalau di sekolah ini harus hitam ya Bu ya. Nah ada anak yang pakai sepatunya itu tidak hitam. Nah ini guru berbuat. Nah biasanya kalau tipenya penghukum, nah apakah kita termasuk ke dalam tipe penghukum ya? Misalnya gini, Alif, kok kamu sepatunya warnanya biru sih? Kan gitu. Langsung jadi kalau penghukum itu langsung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyinggiri. Aduh, alhamdulillah di SD ini tidak ada yang demikian ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya. Nah ini guru penghukum, nah menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu nggak pakai sepatu ini, salah, bersihkan WC misalnya gitu ya, itu penghukum. Nah guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya misalnya, rasakan, nah itu penghukum. Kemudian yang kedua ini membuat orang merasa bersalah. Duh Alif, kamu tuh ya kenapa sih sepatunya warnanya nggak hitam, warnanya biru, nanti kan ibu bisa dimarahin kepala sekolah misalnya gitu ya. Jadi ada rasa, jadi membuat si Alif ini jadi merasa bersalah gitu. Duh aku kasihan ya ibu gurunya aku gitu, kasihan ya nanti dia dimarahin ibu kepala sekolah gitu. Jadi membuat ini posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Next ini sebagai teman, jadi guru memposisikannya like friend, sebagai teman gitu ya. Ayolah, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya guru yang sebagai teman ini, masa kamu tidak mau sih? Ingat tidak, ibu tuh pernah bantu ini loh. Jadi mungkin lebih merangkul ya. Ini lebih baik nggak sih daripada penghukum dan membuat orang merasa bersalah? Iya. Nah, tetapi tetap ada jeleknya juga ya. Jadinya merasa ketergantungan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Kalau pemantau tuh ya pakai, aku bayangan aku kalau pemantau ya memantau, mengawasi pakai teropong gitu ya. Nah, ini menghitung dan mengukur. Kalau pemantau tuh lebih ke nanti ini ya ke aturan lagi. Kan aturannya begitu. Kan aturannya suatunya harus hitam kan. Ini beda sama yang penghukum ya. Kalau penghukum itu dia menghardik, menunjuk-nunjuk menyakiti, tapi lebih ke ini kan, lebih ke ininya apa namanya, baliknya ke peraturan gitu kan. Peraturannya harus hitam Alif kan gitu. Jadi lebih baliknya ke peraturan lagi ya. Kemudian ada yang kelima ini sebagai manajer ya, ini yang sedang aku rintis ya. Aduh doakan ya, semoga lebih baik. Amin dong, amin ya. Amin ya Allah, terima kasih teman-teman. Nah ini sebagai manajer ini dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi lebih ke apa tuh ya, solusi ya. Mungkin dia menanyakan, kamu sepatunya warnanya misalnya biru. Nah jadi untuk besok misalnya harus bagaimana gitu. Jadi lebih ke depannya itu menararkan apa ya, kayak solusi gitu ya. Nah, menguatkan pribadi. Lebih ke menguatkan pribadi si anak tersebut gitu. Kita bandingkan hasilnya nih. Hasil dari
tipe-tipe guru yang penghukum gitu. Siapakah dia ya? Ini hasilnya adalah memberontak, iya nggak sih? Kita kalau suka mau hukum-hukum gitu, misalnya, kamu sepatunya nggak hitam, masuk WC, misalnya gitu. Nah ini hasilnya memberontak dan menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan orang lain, bisa berbohong ya, bisa aja nanti dia berbohong gitu. Iya bu, sayangnya sepatu anunya iya anu banyak ya, jadi memotivasi anak untuk berbohong bisa aja. Kemudian hasil dari membuat orang merasa bersalah, ini juga bisa berbohong juga ya, yang tadi menyembunyikan, bisa juga menyangkal kayak gitu. Nah untuk posisi sebagai teman, nah murid ini akan ketergantungan pada gurunya. Kemudian kalau pemantau, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Aduh ini bahaya ya. Kalau ada bu guru, dia tertib. Kalau nggak ada bu guru, dia wow gitu itu ya, karena pemantau ya, karena gurunya menerapkannya pemantau berdasarkan aturan. Apa aturan, balik lagi ke aturan gitu ya, tanpa menanyakan apa sebabnya atau solusi untuk kedepannya gitu. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ada dampaknya juga, atau ini perkataan muridnya juga ini, kalau yang penghukum itu biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu ya. Kemudian ada membuat orang merasa bersalah, maafkan saya ya bu, iya maafkan ibu jadi dimarahin kepala sekolah gara-gara sayanya pakai sepatunya nggak hitam, maafkan saya. Jadinya biasanya yang dia ucapkan seperti ini dan lain sebagainya. Ini dampaknya. Nah dampaknya ternyata yang tipe penghukum ini bukan malah membuat murid itu jerak ya. Ternyata berdasarkan penelitian dia itu akan mengulangi kesalahannya ya. Jadi paling juga kalau aku pakai sepatu biru nanti aku masuk WC tenang misalnya gitu. Jadi jadi berdasarkan penelitian ini sih ya. Jadi mengulangi murid itu jadi mengulangi kesalahannya. Kalau yang membuat orang merasa bersalah, dia jadi merasa rendah diri. Nah kalau teman ya jadinya tidak mandiri, bergantung pada guru tersebut dan lain sebagainya ya. Ini yang manajernya itu siswanya ini jadi mengevaluasi diri ya, memang betul karena gurunya itu bertanya atau dalam diskusinya itu dia lebih nanti lebih ke nanti berarti besok harus bagaimana. Jadi ada pemecahan masalah di dalamnya. Jadi si anaknya juga dia akan mengevaluasi diri. Oh iya ternyata hari ini tuh aku pakai sepatu biru aku salah gitu ya. Jadi ada evaluasinya. Oh berarti besok aku jangan pakai lagi ya gitu. Nah menurut Bapak dan Ibu kita lebih tepatnya yang mana nih? Mau sebagai penghukum atau buat orang merasa bersalah, atau teman atau pemantau atau manajer? Oh Mas ini. Iya harapannya sih manajer ya. Cuman kadang-kadang karena terbiasa ya Bapak dan Ibu, jadi kadang suka juga sih. Kamu tuh nanti nanti nggak enak nih, bu guru kalau kamu yang nggak nulis nanti nggak enak nih bu gurunya nih, nanti mama kamu anu. Nah kadang tuh kadang suka keceplosan juga ya. Misalnya misalnya ada anak kelas 1 yang nggak mau nulis gitu. Nulis dong, jangan mogok dong. Misalnya kan ibu guru nggak enak nih, nanti mamahnya ngomong misalnya gitu ya. Itu contohnya untuk tipe yang membuat orang merasa bersalah. Jadi siswanya jadi merasa bersalah deh ya. Nah seperti itu ya untuk 5 posisi kontrol. Saya harap setelah materi ini merintislah kita sama-sama di posisi ini. Betul nggak Bu Guru? Bapak dan Ibu Guru hebat. Iya dong, semangat ya. Next. Nah ini ada check and recheck. Setelah pemaparan saya tadi, kira-kira Bapak dan Ibu bisa menentukan nggak nih? Misalnya ada pernyataan-pernyataan berikut yang keluar dari Ibu gurunya. Contohnya yang pertama ya, ada yang mau coba? Misalnya di sini guru ada kasus gitu ya. Misalnya tadi pakai sepatunya nggak hitam ya. Ini perkataannya seperti ini. Kira-kira maksudnya siapa yang mengatakan tuh dia
posisi kelima kontrolnya itu yang mana? Nah, misalnya berkatanya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu pakainya sepatunya biru. Saya kan nggak enak misalnya. Nanti saya pokoknya ibu kecewa deh. Ibu kecewa sekali deh misalnya. Ya dia memelas pokoknya kalau yang ini memelas ibu kecewa banget deh. Pokoknya sih kecewa berat gitu. Nah, kira-kira ini apa nih? Hah? Membuat orang merasa bersalah. Ah iya betul. Alhamdulillah. Ternyata nyantol ya para dari saya. Alhamdulillah. Next. Soal berikutnya. Nah ini poinnya mana? Yang kedua ya. Kamu tuh tidak benar melakukannya. Sepatu harusnya hitam. Kenapa kamu warna biru? Kamu tuh bla gitu. Nah seperti ini. Kira-kira ini kontrol yang mana nih? Pilih ya. Deng. Nah, yang mana tuh? Ah, iya pintar. Aduh, Bapak dan Ibu guru emang hebat semuanya ya. Bisa mengidentifikasi. Kemudian selanjutnya kita coba lagi. Ini, misalnya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Oh iya benar. Ya baik, masih banyak berhubung dengan waktu ya. Oke, next. Pengennya sih ada 10 pertanyaan yang saya ini kan cuma berhubung dengan waktu. Baik, nah ini udah muncul ininya ya. Berarti betul ya Bapak dan Ibu ya. Nah hebat semuanya ya. Kemudian ini segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini kita akan menampilkan seorang artis ya. Nah baik, ini ada video yang pernah saya lakukan. Ini memang saya tidak memakai baju seragam sekolah karena saya melakukannya itu ketika libur sekolah. Jadi sayangnya nggak pakai seragam, siswanya pun tidak mau pakai seragam ya. Yang penting apa yang ingin saya sampaikan tuh tertangkap gitu. Oh iya nggak tersambung ya. Oh suaranya. Oh, pokoknya ya udah sambil saya ini kan aja ceritanya ya, sambil kita menonton ini sambil saya ceritakan. Jadi ini ternyata, iya Hilman ini pada saat lonceng berbunyi, kemudian dia kan anak-anak bisa masuk ke kantin. Nah, terus dia itu sudah ngantri ke kantin. Ternyata ada temannya yang langsung nyerobot. Nah, kemudian si Hilman marah, dia merasa udah ngantri duluan, tapi mau dilayanin, ternyata keduluan sama temannya nyerobot antrian, jadi Hilma itu langsung mukul temennya gitu ya. Nah akhirnya terjadi perkelahian. Nah setelah ini saya mencoba langkah-langkah dari segitiga restitusi ya, intinya seperti itu. Pokoknya masalahnya seperti itu sih, karena berhubung tidak ada suaranya saya jelaskan aja nanti. Nah ini segitiga restitusinya ya, ini yang berusaha saya lakukan, langkah-langkah yang saya lakukan ketika ada anak yang berkelahi di kantin ya. Ternyata ada temennya misalnya Bambang nyerobot antriannya Hilman, jadi Hilmannya marah, dia udah lama ngantri, tinggal mau dilayanin diserobot, akhirnya terjadi pemukulan. Nah ini langkah-langkah yang saya lakukan itu ada menstabilkan identitas dulu. Ya, menstabilkan identitas dulu. Kemudian langkah kedua dalam dalam segitiga restitusi itu yaitu yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Kemudian yang kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas itu ngapain ya? Buat apa sih ada menstabilkan identitas? Nah, tadi kan memang sih Hilman itu kan dia berbuat kesalahan ya. Dia itu memukul temannya. Tapi kan memang dia punya alasan gak ujuk-ujuk mukul gitu ya. Nah ini langkah menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal bahwa dia itu udah memukul orang, memukul temannya, menjadi positif terhadap dirinya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Istilah apa yang harus guru lakukan? Nah ternyata saya salah satunya tadi yang dari video itu saya berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya mengungkapkan ibu pun pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan, itu manusiawi gitu ya. Nah, jadi
dia untuk menstabilkan identitas si anak ini ya. Jadi nggak apa-apa, istilahnya berbuat salah itu istilahnya manusiawi dan Bu Guru pun pernah melakukannya. Nah, kemudian langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, untuk apa? Ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi di sini saya kalau dalam video tadi itu saya menanyakan alasannya ya. Saya menanyakan alasannya. Nah, atau misalnya Bapak dan Ibu guru yang lain, tergantung kasusnya sih. Nanti saya menanyakan alasannya kenapa kamu, nah kamu pasti kan punya alasan mengapa melakukannya. Nah, Hirman bertanya, iya Bu, karena saya udah merasa antri. Ternyata Bambang nyerobot antrian saya, makanya saya pukul lah, katanya gitu. Oh, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, pastinya inilah pentingnya sebuah keyakinan kelas ya. Pastinya Hilman juga ada keyakinan di kelasnya ya. Saya balikan lagi, kamu masih ingat nggak dalam video tadi, masalah yang tadi, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kamu bikin bersama-sama ketika awal tahun pembelajaran? Iya Bu, saya masih ingat. Nah, kira-kira saya tanya lagi, kamu kira-kira melanggar keyakinan yang mana gitu? Oh iya, karena iya Bu, saya melanggar keyakinan bahwa setiap harus saling menyayangi teman misalnya ya. Jadi itu. Jadi kita tanyakan nilai yang kita percaya, kemudian nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Nah, akhirnya setelah itu saya bertanya juga, kira-kira solusinya apa, kan gitu. Setelah kamu tahu keyakinannya apa, kamu melanggar yang mana, kamu mau bagaimana nih? Iya Bu, saya mau minta maaf ternyata. Jadi solusi itu bukan kita, kamu minta maaf dong sama itu, kamu kan udah mukul si Bambang katanya gitu. Tidak, tapi dengan segitiga restitusi ini, dengan tiga langkah-langkah yang kita lakukan, diharapkan anak itu muncul solusi sendiri. Oh iya, saya harus meminta maaf gitu ya. Pastinya si anak ini juga harus harus yakin dengan keyakinan kelasnya, harus istilahnya memang penting keyakinan kelas itu. Akhirnya dia menginikan solusinya sendiri untuk ya saya harus meminta maaf pada Bambang. Seperti itu Bapak dan Ibu guru mengenai langkah dari segitiga restitusi ini. Oh ya, ini ada refleksi juga. Nah, adakah Bapak dan Ibu yang mau merefleksikan di nomor 1? Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya kan tadi sudah memaparkan ya Bapak dan Ibu. Ada apa aja tuh tadi? Kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Nah, kira-kira ada yang berubah nggak sih walaupun sedikit gitu? Ada dong. Iya, barangkali ada yang mau berpendapat. Pak Yudi, bagaimana? Ya, makasih buat dari 5 kebutuhan dasar manusia, terusnya institusi, dan juga tadi 5 posisi kontrol itu buat pembelajaran buat kita semua yang sebagai pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka mewujudkan anak-anak kita itu menjadi lebih baik ya, dan juga mudah-mudahan efek yang kita lakukan kepada mereka setelah kita melakukan budaya positif itu juga menjadi lebih baik, anak menjadi lebih berbangga dan berinovasi walaupun mereka berbuat salah. Itu makasih buat. Ya, terima kasih Pak Yudi atas refleksinya. Demikian Bapak dan Ibu pemaparan dari saya tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol serta langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.